Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurnia Pratama dengan NPM 23351028. Di sini saya akan menjalankan bagaimana cara menjalankan aplikasi Sempikes ya, dengan prosedur sebagai berikut. Untuk search protokolnya itu Messi, dengan same for bus application-nya random, dan word weight bits-nya 32, word by blocks-nya 64 dengan block size 256 bytes. Nah, untuk blocks in memorinya itu ada di ukuran 4096 dengan main memory size-nya 1024 KB. Nah, untuk replacement policy-nya itu LRU. Nah, untuk konfigurasinya sebagai berikut. Konfigurasi pemetaan menggunakan konfigurasi berikut ya: direct dan two-way set associative, four-way set associative, eight-way set associative, and fully set associative. Nah, untuk masing-masing konfigurasi kita disuruh mendapatkan ukuran cache sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama itu ada 4 KB dengan 16 blok in cache, 8 KB, 16 dan 32 dengan 128 blok in cache. Untuk setiap konfigurasi kita disuruh menggunakan memory trace COMP. Nah, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, kita setting sesuai yang prosedur tadi. Untuk memori organisasinya itu SMP, untuk number of prosesornya 1, Snoopy protokolnya Messi, bus abbreviation-nya random. Nah, untuk word weight bits-nya 32, untuk word by blocks-nya 64 dengan block size 256 bytes. Nah, untuk blocks in memorinya 4096 dengan main memory size 1 MB. Selanjutnya untuk blocks in cache tadi disuruh 16 dengan cache size 4 KB base dengan mappingnya itu direct yang pertama. Di sini karena sudah setting, langsung saja kita oke. Kita lanjut ke load trace ya. Tadi kita disuruh menggunakan memory trace-nya COMP. Kita cek dulu. Nah, kalau udah langsung saja kita running. Untuk formatnya itu text ya. Jangan lupa ini diubah ke complete. Lalu kita execute. Nah, runningnya udah selesai nih ya. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi yang dihitung itu global hit and misses dan local hit and misses-nya yang di bagian red. Nah, di sini kita menggunakan mapping di red itu mendapatkan hasil dengan hasil 89.778% dengan misses 10.222%. Untuk local hit and misses-nya itu sama aja. Nah, kita kan menggunakan mapping direct kan. Lanjut ke mapping selanjutnya yaitu two-way set associative ya. Nah, untuk mendapatkan two-way set associative itu, ininya kita ubah dulu menjadi set associative. Nah, untuk mendapatkan two-way set associative itu caranya itu adalah 16 bagi berapa yang hasilnya 2. Nah, untuk apanya itu 16 dibagi 8 tentu hasilnya 2. Nah, di sini kita ubah saja menjadi 8. Nah, yang diubah itu yang di sini ya. Nah, untuk replacement policy-nya itu tetap LRU ya. Nah, kita okekan aja. Habis itu kita cek dulu ini yang menggunakan COMP ya, tidak betul. Nah, kita langsung aja running. Kalau agak lama emang laptop yang lag. Nah, untuk hasilnya sebenarnya udah ada ya. Langsung aja kita ke ini hasil yang udah saya dapatkan tadi. Nah, tadi yang pertama itu dengan mapping direct ukuran 4 KB. Untuk hit dan miss rate nya pada program itu udah
inilah hasilnya ya, 89.000 yang pertama tadi 778% dengan misisnya 10.222%. Nah, untuk ukuran 4 kabel, untuk ukuran 8 kilobytes, nah ini ya beda hasilnya. Global misisnya itu rate-nya itu di angka 92.195% dengan misis 7.805%. Untuk yang 16 kalian lihat sendiri hasilnya. Nah ini yang yang 32 ini gue geser aja nih. Ini udah siap, langsung kita tengok ya tadi. Ini dengan set asosiatif two set asosiatif nih, hasilnya 93.106%. Kita silang aja, kita tengok di sini tadi nih, 2 set asosiatif dengan ukuran 4 KB nih, hasilnya adalah global misisnya itu 93.106% dengan misis 6.894%. Nah, untuk ukuran 4 KB, 8 KB, 16 KB, 32 KB. Nah ini hasilnya. Nah, untuk selanjutnya kita jalankan 4Y set asosiatifnya. Nah untuk tadi 4Y set asosiatif itu sama aja dia hasilnya, tadi udah ada nih. Nah ini sama aja dia kayak Y set asosiatif ya. Nih global misisnya hasilnya nih ya. Ini untuk Y set asosiatif hasilnya dari 4 KB, 8 KB, 16, 32 KB dengan setnya 16. Nah untuk fully asosiatif nih sama kayak direct tadi untuk teknik mappingnya ya. Nah lanjut ke pertanyaannya. Apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya asosiatif? Mengapa? Nah jawabannya miss rate cenderung menurun dengan meningkatnya asosiatif. Hal ini karena dengan lebih banyak asosiatif, ada lebih banyak pilihan bagi cache untuk menyimpan data sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya konflik missis. Mengapa? Nah, yang pertama itu ada jenis missis pada cache. Compulsory missis terjadi karena blok data diakses untuk pertama kali. Kapasiti missis terjadi karena cache tidak cukup besar untuk menyimpan semua blok data yang dibutuhkan dalam waktu tertentu. Konflik missis terjadi karena beberapa blok data bersaing untuk tempat yang sama di cache. Untuk asosiatif dan konflik missisnya, direct mapped cache memiliki satu tempat khusus di cache untuk setiap blok memori. Karena itu, jika dua blok memori ingin menggunakan tempat yang sama, salah satu harus digantikan, dan ini menyebabkan konflik miss. Untuk set asosiatif cache memungkinkan setiap blok memori dipetakan ke beberapa tempat atau cara dalam satu set. Karena itu, pada 2Y set asosiatif cache, setiap blok memori bisa berada di dua tempat berbeda dalam set yang sama. Untuk fully asosiatif cache memungkinkan blok memori dipetakan ke tempat manapun di cache. Karena itu, ini meminimalkan konflik missis karena ada banyak tempat yang tersedia untuk menyimpan blok data. Peningkatan asosiatif itu direct mapped ke 2Y set asosiatif mengurangi jumlah konflik missis karena ada dua tempat yang bisa dipilih untuk setiap blok data dalam satu set. Untuk 2Y ke 4Y set asosiatif mengurangi lebih lanjut konflik missis karena ada 4 tempat yang bisa dipilih. Jadi tempatnya semakin dari ke 2Y set asosiatif itu nambah tempat, dari 2Y ke 4Y set asosiatif itu nambah tempat yang tersedia itu jadi 4 ya. Nah untuk XY dan full asosiatif menyediakan lebih banyak pilihan, karena itu hampir menghilangkan konflik missis sama sekali. Nah untuk XY ini semakin banyak tempatnya, jadi hampir nggak ada sama sekali missis atau konflik cache. Nah untuk nomor 2 itu, apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran cache? Mengapa? Pengaruh peningkatan asosiatif cenderung menurun dengan meningkatnya ukuran cache. Cache yang lebih besar sudah memiliki lebih banyak blok untuk menyimpan data, sehingga bahkan dengan asosiatif yang lebih rendah, cache mampu menampung lebih banyak data tanpa sering menggantikan blok yang ada. Mengapa? Karena
cache yang lebih besar memiliki lebih banyak blok penyimpanan, sehingga probabilitas konflik missis sudah lebih rendah. Dengan ukuran cache yang besar, bahkan asosiatif yang lebih rendah dapat menampung lebih banyak data tanpa sering menggantikan blok yang ada. Oleh karena itu, peningkatan asosiatif memberikan pengurangan konflik missis yang lebih signifikan pada cache kecil dibandingkan pada cache besar. Untuk nomor 3, kesimpulannya, apakah peningkatan asosiatif meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah iya, secara umum yang manakah yang merupakan langkah dengan lebih banyak manfaat? Dari direct ke two-way set asosiatif, two-way ke four-way ke eight-way, dan dari eight-way ke fully asosiatif. Nah, untuk jawabannya itu ya, meningkatkan asosiatif secara umum meningkatkan kinerja sistem dengan mengurangi mislead. Langkah dengan lebih banyak manfaat biasanya adalah dari direct ke mapping ke two-way set asosiatif. Hal ini karena langkah ini biasanya memberikan pengurangan terbesar dalam konflik missis. Setelah itu, peningkatan ke four-way, eight-way, dan fully asosiatif memberikan pengurangan mislead yang lebih kecil. Untuk langkah yang lebih manfaatnya itu, pertama dari direct ke two-way set asosiatif. Perubahan dari direct mapping ke two-way set asosiatif biasanya memberikan manfaat terbesar karena mengurangi banyak konflik missis di awal. Untuk two-way ke four-way, peningkatan dari two-way ke four-way juga memberikan keuntungan signifikan, tetapi lebih kecil daripada langkah pertama yang dari direct dan ke two-way. Untuk four-way ke eight-way, peningkatan dari four-way ke eight-way memberikan keuntungan yang lebih kecil karena mislead sudah cukup rendah. Untuk eight-way ke fully asosiatif, langkah ini memberikan manfaat paling sedikit dan seringkali tidak sebanding dengan biaya tambahan yang diperlukan, seperti peningkatan kompleksitas dan waktu pencarian latensi. Kesimpulannya, peningkatan asosiatif meningkatkan kinerja sistem, namun manfaat terbesar biasanya terjadi saat beralih dari direct mapping ke two-way set asosiatif. Setelah itu, manfaat yang diperoleh dari peningkatan set asosiatif semakin menurun. Oleh karena itu, langkah dari direct mapping ke two-way set asosiatif merupakan langkah dengan manfaat paling besar, sedangkan langkah dari eight-way ke fully asosiatif memberikan manfaat yang paling kecil. Nah, untuk prosedur selanjutnya ya, ada prosedur selanjutnya. Kita buka di ini ya, pengaruh peruntukan polisinya. Di sini itu apanya, untuk ininya sama aja, mappingnya fully asosiatif. Nah, cuman di sini konfigurasinya berbeda. Untuk konfigurasi words dengan blocks menggunakan konfigurasi berikutnya: 8, 16, 32, 64, 108. Untuk setiap konfigurasi word per blocks, konfigurasi replacement polisinya berupa LRU, LFU, dan FIFO. Untuk setiap konfigurasi dapatkan mislead menggunakan file memory trace mjld NAS17 cxp. Nah, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, lanjut kita buka aplikasinya. Kita konfigurasikan sesuai yang ada di sini. Nah, untuk yang pertama itu ininya tetap untuk multiprosesornya. Untuk main memorinya war wide nya 12, war by blocks nya 8, blocks in memorinya di angka 16.384 untuk mendapatkan memori main size nya itu 256 KB. Nah, untuk war by blocks nya itu 8 agar hasil block size nya 16 bytes. Nah, jadi yang kita mainkan itu di bagian sini di bagian cache nya nih. Untuk blok in cache-nya ada 256, cache size nya 4 KB, 4 KB. Nah, untuk cache-nya ini kita nggak boleh ganti ya, harus 4 terus. Nah, dengan mapping full asosiatif tadi yang pertama kan. Nah, kita pakai yang full asosiatif, nggak ada ganti. Nah, jadi yang diganti-ganti itu replacement polisinya. Nah, ini ya, tapi yang pertama kita pakai ini LRU dulu. Nah, langsung saja kita aktifkan. Kita ubah dulu memory trace nya, kita disuruh menggunakan mjld. Nah, sudah, kita langsung execute. Nah, karena ininya lama, jadi
blocksnya 8 KB dengan replacement polisinya LRU. Untuk hasil hits dan misses-nya itu di angka 76.715% dengan misses 23.285% untuk LRU. Nah, untuk LRU itu di angka 76%, 715% dengan misses 23.285%. Untuk Vivo 76.390% dengan misses 23.610% ya. Nah, ini untuk blok konfigurasi Warby Box yang selanjutnya, tapi sama aja sih, cuman ini hanya naik ya, dari yang pertama 8 KB menjadi 16 KB, naik lagi dari 32 KB dan 64 KB, naik lagi sampai 128 KB. Nah, ini menggunakan memori trace-nya CXP ya, sama aja kayak yang di atas tadi, dari 8 ke 128 KB. Lanjut ke bawah aja langsung, kita coba pertanyaannya. Ini bisa belum siap ya, jadi kita, karena laptopnya lama untuk running ini, kita langsung jelaskan aja dari pertanyaan. Apakah misrate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok? Misrate umumnya akan berkurang seiring dengan peningkatan ukuran blok. Ini disebabkan oleh fakta bahwa dengan blok yang lebih besar, kemungkinan akan lebih tinggi bahwa saat satu kata diakses, kata-kata lain dalam blok juga akan diminta. Hal ini mengurangi kemungkinan bahwa blok yang sama harus diambil kembali dalam waktu yang singkat, mengurangi frekuensi miss. Penjelasannya, jika blok dapat menyimpan 16 kata dan CPU minta kata pertama dari blok tersebut, kemungkinan besar kata-kata lain dalam blok tersebut juga akan digunakan dalam waktu dekat. Ini mengurangi kemungkinan bahwa blok yang sama harus diambil kembali dari memori utama. Jika CPU membutuhkan kata-kata lain dalam blok yang sama, mengurangi frekuensi kegagalan. Dengan kata lain, semakin besar ukuran blok, semakin kecil kemungkinan bahwa CPU akan mengalami kegagalan saat mengakses data, karena lebih banyak data yang dapat disimpan dalam cache untuk digunakan kembali. Oleh karena itu, secara umum misrate cenderung menurun seiring dengan peningkatan ukuran blok dalam cache. Bagaimana pengaruh replacement policy terhadap misrate untuk setiap ukuran blok? Replacement policy menentukan data mana yang akan digantikan ketika cache penuh dan data baru perlu di loading. Beberapa replacement policy yang umum adalah less recency used atau LRU dan Vivo dan random replacement. Nah, untuk penjelasan itu, LRU atau less recency used efektif pada ukuran blok kecil karena mempertahankan blok yang baru diakses, mengurangi misrate. Namun pada blok yang besar mungkin kurang efektif karena hanya mempertahankan blok terbaru. Untuk Vivo, freeze in freeze out tidak terlalu dipengaruhi oleh blok, namun pada saat pola akses yang berulang-ulang, Vivo dapat meningkatkan misrate karena bisa menggantikan blok yang sering diakses. LFU less frequency usage. Kinerjanya bergantung pada pola akses memori. Pada pola akses konsisten, LFU untuk mengurangi misrate dengan mempertahankan blok yang sering diakses, namun pada akses yang tidak konsisten bisa menggantikan blok yang diperlukan. Pengaruh dari replacement policy terhadap misrate sangat tergantung pada ukuran blok dan pola akses data. Untuk ukuran blok kecil, dengan blok yang lebih kecil, jumlah blok yang lebih banyak tersedia, dan LRU mungkin bekerja lebih baik karena dapat menyimpan lebih banyak data terpadu. Untuk ukuran blok yang lebih besar, dengan blok yang lebih besar, jumlah blok yang lebih sedikit, dan polisi yang lebih sederhana seperti Vivo atau random mungkin tidak banyak berbeda dari LRU, karena peluang menggantikan blok yang sebenarnya masih akan digunakan kembali menurun. Nomor 3, secara umum manakah replacement policy dengan misrate terbaik dan mana yang paling buruk? Dari ini belum siap juga ya, dari hasil yang kita dapatkan tadi ini, terjawablah mungkin di nomor 3 ini. Jawaban yang terbaik, LRU seringkali dianggap memiliki kinerja yang baik karena mempertahankan blok yang baru diakses, yang sering cocok dengan pola akses temporal yang tinggi. Untuk versi yang paling buruk, untuk versi yang paling buruk, secara umum beberapa situasi mungkin membuat kebijakan menjadi kurang efektif pada pola yang dari masing-masing
pada pola akses memori yang acak atau tidak konsisten, FIFO atau freeze in freeze out mungkin kurang efektif karena bisa menggantikan blok yang sering diakses. Pada pola yang akses yang sangat terstruktur dan konsisten, LFO mungkin kurang efektif karena blok yang jarang diakses masih dipertahankan. Namun, penting diingat bahwa hasilnya akan bervariasi tergantung pada aplikasi dan lingkungan penggunaannya. Jadi, untuk yang paling buruk itu tergantung aplikasi apa yang kita gunakan, laptop apa yang kita gunakan, mungkin spesifikasi laptop itu mempengaruhi juga. Nah, untuk nomor 4, analisislah apakah step trace file mempengaruhi kinerja dari masing-masing replacement policy. Apakah manfaat kinerja seluruh replacement policy terjadi untuk semua tolak ukur atau bergantung pada file trace-nya. Step trace file menggambarkan pola akses memori dari memori yang berbeda, dan pola ini sangat mempengaruhi kinerja replacement policy. Setiap file trace memori dapat mempengaruhi kinerja dari masing-masing kebijakan penggantian cache karena pola akses yang berbeda-beda di setiap aplikasi. Berikut adalah beberapa pertimbangan terkait dengan bagaimana file trace mempengaruhi kinerja kebijakan penggantian. Untuk yang pertama, pola akses memori dari aplikasi dalam file trace akan berdampak signifikan pada kinerja setiap kebijakan penggantian. Misalnya, jika pola akses adalah akses sekuensial yang berulang, LRU mungkin bekerja dengan sangat baik karena akan mempertahankan blok yang sering diakses. Namun, jika pola aksesnya acak, LRU mungkin tidak begitu efektif, dan kebijakan lain seperti FIFO, freeze on, freeze out, atau LFU mungkin lebih cocok. Karakter data, jenis data yang disimpan dalam file trace juga mempengaruhi kinerja kebijakan penggantian. Misalnya, jika data cenderung memiliki akses yang berulang dan berdekatan, LRU akan lebih efektif dalam mempertahankan blok yang relevan dalam cache. Namun, jika data memiliki pola akses yang acak, FIFO atau FU mungkin memberikan hasil yang lebih baik. Kinerja setiap kebijakan penggantian juga dapat dipengaruhi oleh ukuran cache dan blok. Misalnya, pada cache yang lebih besar, kebijakan yang mempertahankan blok yang sering diakses seperti LRU mungkin lebih efektif karena ada lebih banyak ruang untuk menyimpan data yang relevan. Nah, untuk manfaat kinerja dari seluruh replacement policy. Kinerja dari setiap kebijakan penggantian tidak terjadi untuk semua tolak ukur atau aplikasi, tetapi tergantung pada file trace-nya yang digunakan. Evaluasi kerja harus dilakukan dengan mempertimbangkan pola akses dari data dari aplikasi yang relevan. Jika trace mencerminkan pola akses yang mirip dengan aplikasi yang akan dijalankan, maka hasilnya akan lebih relevan dan bermanfaat. Oleh karena itu, penting untuk memilih file trace yang sesuai dengan kasus penggunaan yang diinginkan untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang kinerja dari masing-masing kebijakan penggantian. Mungkin ini jawabannya dari selesai kita jalankan tadi program ya. Ini hasil dari analisis